Setelah halaman yang esai halaman 23 nomor 5 Bentar Ustaz. dan nomor 7. Yang nomor 5 yang sahul mutayammimu yadaihi min asabihi ila mirfaqaihi. Jawabannya ada di sini nih Bu. Yang halaman 22. Yang rudalnya itu, rudal kan ada kan ada kata dorong. Nah, itu yang nomor 5 yang jawabannya mirfaqaihi. Di nomor ini aja mirfaqaihi itu jawaban nomor. Oh, itu pilihannya. Pakai pilihan. Yang paling kiri atas. Yamsahul mutayammimu yadaihi min asabi'ihi ila mirfaqaihi. Arti, orang yang bertayamum mengusap kedua tangannya dari ujung jari-jarinya hingga kedua sikunya. Keterangan, yamsahu mengusap. Al-mutayammim, orang yang bertayamum. Yadaihi, kedua tangannya. Min asabi'ihi, dari jari-jari ujung jari-jarinya. Ila mirfaqihi, sampai kedua sikunya. Yang kedua nomor 7. Qad yuksha ad-dararu. Ayat B. Yang pertama. Ya. Qad yuksha ad-dararu jawabannya. Qad yuksha ad-dararu min istiqmalil ma'. Qad yukhsha ad-dararu min isti'malil ma'. Artinya, terkadang bahaya akibat penggunaan air dikhawatirkan. Keterangan, qad, terkadang dapat. Yukhsha, dikhawatirkan. Ad-dararu, bahaya mudarat. Min isti'malil ma', dari akibat penggunaan air. Udah dua Itu kalau yang esai ya? Esai. Saya nunggu itu lah. Esai itu artinya tulis kita lihat tadi. Iya. Oh iya. Nah, Udah. halaman 46. Nomor 46. Nomor 1. Ini soal ketiga ya. Ya. Soal ketiga, nomor 1 titik musafir. Itu jawabannya udah ada di atas. Ya juzu lil musafir an yaksura as-salat al-arba'in. Jawabannya ya juzu. Yang jujur. Yang paling tengah. Ya. Yajuzu lil musafiri an yaqsura as-salat ar-ruba'iyyah. Arti, boleh bagi seorang musafir untuk mengkashar ringankan rakaat salat yang berjumlah 4 rakaat. Penjelasan, kata yajuz berarti boleh. Digunakan untuk menyatakan hukum fikih mengenai kelonggaran, rukhsah bagi musafir. Terus nomor 4. Qadna ya tayassar. Apa ya? Ya tayassar yang pertama. Oh iya kan. La ya tayassar ada ussolati fis safar. Itu ya tanya sah. Oh yang lain Ustaz ya? Hah? Yang tanya sah. Ya tayassar. La ya tayassar. Yang pertama. Sehingga di tafsir Ustaz ya? Iya. Iya. Tayassar ya tayassar. Qad la yatayassaru ada'u as-salat fi safar. Terkadang tidak dimungkinkan sulit untuk menunaikan salat secara sempurna dalam perjalanan. Penjelasan, kata yatayassaru. Di sini mengindikasikan situasi di mana kondisi perjalanan membuat ibadah menjadi tidak mudah atau tidak fleksibel seperti saat di rumah. Nomor 5. Laqad yassara. Oh bukan. Nah, khafafa itu di bawahnya tayassar. Jawabannya khafafa. Laqad khafafa. Ya nomor 5 jawabannya khafafa. Ya khafafa. لقد خفف الإسلام عن المسافر بقصر الصلوات المفروضة. Arti sungguh Islam telah meringankan beban musafir dengan mengkasyar salat-salat wajib. Penjelasan, kata khaffafa berarti meringankan. Sangat tepat untuk menggambarkan esensi dari rukhsah, keringanan ibadah dalam Islam. Dan itu esainya. Itu lima ya Ustaz ya? Nah, sekarang halaman 2. Ini esainya. Zahaba Ibrahim ma'azalilihi Umar. Jawabannya Umar.
Umar. Yang kedua ya. Ya, Umar. Itu jawabannya juga. Umar ila suki. ذهب إبراهيم مع زميله عمر إلى السوق. Arti, Ibrahim pergi bersama temannya Umar ke pasar. Penjelasan, Umar menjadi badal, penjelas dari Zamil. Terus nomor 2-nya ittafaqa atulamu ala ziyarati zamilihim Sufyan. Sufyan yang terakhir. Ya, Sufyan. Jawabannya Sufyan. Oke. Ya. اتفق الطلاب على زيارة زميلهم سفيان. Arti, para siswa sepakat untuk mengunjungi teman mereka, Sufyan. Penjelasan, Sufyana adalah nama teman. Yang nomor 3, intinya wasala tulamu darus Sufyan hadis malaihim. Coba yang pertama. Ini belajar bakal ya. Ada semuanya. Mahal apa ahad Ustaz? Ahadi Ahad. ahadi sumala. Ahad kan? Ahad malah. Para belajar sampai ke rumahnya Sofyan. Siapa itu Sofyan? Salah satu teman mereka. Oh yang itu. Sofyan adalah salah seorang kawan teman mereka. وصل الطلاب دار سفيان أحد زملائهم. Artinya, para siswa tiba di rumah Sufyan, salah satu teman mereka. Penjelasan, frasa ahadi zumalaihim, salah satu teman mereka, bertindak sebagai penjelas tambahan, badal bayan, untuk mempertegas posisi Sufyan di kelompok tersebut. Yang nomor 4, syakara Sufyanu zumala'ahu. Syakara Sufyanu zumala'ahu. Kalau Sufyan Zumala'ahu jami'ahu. jami'an Ya. Syakara Sufyanu zumala'ahu jami'ahum ala ziyaratihim. Arti, Sufyan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-temannya atas kunjungan mereka. Penjelasan, jami'ahum berarti semua mereka. Nomor 5, Fariha as-sayyidu Ali. Fariha as-sayyidu Ali Ra'isul Maktabah. Ikut lagi. Farhan syadidah. Ra'isul Maktabah. Fariha Sayyidu Aliyun Ra'isul Maktabat farahan syadidan. Artinya, Tuan Ali, kepala perpustakaan, sangat gembira. Merasa gembira dengan kegembiraan yang sangat. Penjelasan, kata Ra'isul Maktabah bertindak sebagai badal, kata penjelas, untuk mempertegas jabatan atau identitas dari Tuan Ali. Yang nomor 6, Safaro as-sayyid Abdullah Mudirul Ma'had. Muridul Madhab. Mudirul Ma'had. Oh yang terakhir Ustaz. Ya. Mudirul Mudirul Ma'had. سافر السيد عبد الله مدير المعهد إلى مكة. Artinya, Tuan Abdullah, direktur pesantren telah bepergian ke Makkah. Penjelasan, Mudirul Ma'had diletakkan setelah nama As-Sayyid Abdullah sebagai penjelas profesi lekabas jabatannya. Ila Makkah diletakkan di akhir sebagai keterangan tujuan. 108 dan 109. Yang nomor 1 bawah. Kullu insanin yahtaju ila maskani. Maskani yang terakhir Ustaz. Terakhir. Yang orang butuh tempat. Kullu insanin yahtaju ila maskani. Yahtaju ila maskani. Kullu insanin yahtaju ila maskani. Maskani itu tempat tinggal. Kullu insanin yahtaju ila maskan. Jawaban benar. Maskan tempat tinggal rumah. Arti kalimat, setiap manusia membutuhkan tempat tinggal. Alasan pilihan lain, tidak terpilih. Sukan berarti jamak dari sakin. Secara makna tidak tepat, karena manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok, bukan membutuhkan penduduk. Masakin berarti orang-orang miskin, jamak dari miskin.
Secara makna tidak logis untuk konteks kebutuhan dasar manusia ini. Yang dua yahtaju ila malbas. Ila malbasin yahfadhu ismahu. Yahfad. Yang pertama ya. Enggak, yang tengah. Oh, yang tengah. 2. Huwa yahtaju ila malbasin yahfadhu jismahu. Jawaban benar, yahfadhu menjaga, melindungi. Arti kalimat, dia membutuhkan pakaian yang melindungi tubuhnya. Alasan pilihan lain tidak terpilih. Yuhafidhu berarti memelihara, menjaga. Tetapi kata kerja ini membutuhkan huruf sambung, ala, agar bisa terhubung dengan objeknya. Karena di dalam kalimat tidak ada kata ala, maka kata ini salah secara tata bahasa. Yahtafidh berarti menyimpan, mengamankan sesuatu. Tidak cocok untuk fungsi pakaian terhadap tubuh. 3. Man kadda fi talabil ilmi fajaza'uhu. Saat ini dia bahas apa? Ada 2 jawabannya ke jawabannya. Tapi kan sesuai dengan konteksnya. Ada yang tengah. Yang tengah jawabannya. والطلب 3. Man kadda fi talabil ilm fajaza'uhu as-sa'adah. Jawaban benar, as-sa'adah, kebahagiaan. Kata benda masdar. Arti kalimat, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka balasannya adalah kebahagiaan. Alasan pilihan lain tidak terpilih. As-sa'idu berarti orang yang bahagia atau sifat. Kurang tepat, karena balasan dari usaha menuntut ilmu adalah nilai abstraknya yaitu kebahagiaan, bukan menjadi orang yang bahagia dalam struktur kalimat ini. As'ad berarti lebih paling bahagia. Tidak cocok karena membutuhkan pembanding min atau susunan sandaran idhafah agar maknanya lengkap. Yang 4. Al-alimu yufidu. Yang terakhir. Al-alimu yufidu nasa bi'ilmihi. Al-alimu di yang pertama ya. Yang ketiga, yang terakhir. Al-alimu yufidu an-nasa bi'ilmihi. Al-alimu yufidu an-nasa bi'ilmihi. Jawab benar, yufid. Memberi manfaat, kata kerja transitif butuh objek langsung. Arti kalimat, seorang ulama ilmuwan memberi manfaat kepada manusia dengan ilmunya. Alasan pilihan lain tidak terpilih. Yastafidu berarti mengambil, memperoleh manfaat. Jika menggunakan kata ini, artinya menjadi terbalik. Ulama mengambil manfaat dari manusia. Mustafid berarti orang yang mengambil manfaat. Salah secara makna dan posisi kalimat yang membutuhkan kata kerja il. Yang nomor 5, jawabannya tenang. Idza intahat suratul jamaah intashara al-fallahuna fil mazrah. Dan antara ini. Intahat yang tengah. Idza intahat. 5. إذا انتهت صلاة الجمعة انتشر الفلاحون في المزرعة. Jawaban benar, intahat, telah selesai, berakhir. Arti kalimat. Jika salat Jumat telah selesai, para petani menyebar ke ladang. Alasan pilihan lain tidak terpilih. Nahat berasal dari kata naha yang berarti melarang. Makna kalimat akan menjadi rusak dan tidak logis jika diartikan. Jika salat Jumat melarang adalah kata benda, isim makan masdar mim, yang berarti puncak akhir. Kalimat ini membutuhkan kata kerja fi'il setelah kata syarat idza, bukan kata benda. Nah, 110. 110 Soal nomor 12. Mayyat'ab fi sigharihi yastarih fi kibari. Yang terakhir. Man yat'ab fi sigharihi fi kibarihi. Pilihan kata, fayastarihu, yastarih. Jawab benar, yastarih. Kalimat lengkap, man yat'ab fi sigharihi, yastarih fi kibarihi. Artinya, barang siapa yang lelah di masa mudanya, ia akan beristirahat di masa tuanya. Alasan pilihan lain. Salah, fayastarihu, fasayastarihu. Kedua pilihan ini salah karena mengandung huruf fa. Fa ataf atau jaza. Dalam kaidah kalimat syarat, huruf fa tidak boleh masuk ke dalam jawab syarat,
berupa kata kerja mudhari positif biasa, kecuali jika didahului oleh penanda masa depan seperti sin atau saufa. Selain itu, kata kerjanya berakhiran dhammah. Padahal jawab syarat langsung wajib berharakat sukun majzum. Kenapa yastarih benar? Karena kata ini adalah jawabus syarti langsung yang berkedudukan majzukun. Asal katanya adalah yastariho. Karena wajib disukun di akhir, maka terjadi pertemuan dua huruf sukun, huruf ya mati bertemu hamati. Berdasarkan kaidah tata bahasa Arab, huruf penyakit ya di tengah wajib dibuang sehingga menjadi yastarih. Yang nomor 2 nggak usah dah, itu jawabannya ada 2 kan dan Oke, Ustaz. nomor 3. Nomor 3. Man zalaman nasa fasaufa. Ya, fasaufa yu'aqabu fil akhirah. Barang siapa yang menzalimi orang, nanti dia akan disiksa. Man zalama an-nasa yu'aqab fil akhirah. Jawaban benar, fasawfab. Man zalama an-nasa fasawfa yu'aqabu fil akhirah. Artinya, barang siapa yang menzalimi manusia, maka kelak ia akan dihukum di akhirat. Alasan pilihan lain, salah, saufa. Salah secara kaidah tata bahasa karena setiap jawaban syarat yang menggunakan kata suf wajib diikat dengan huruf f di depannya. Tanpa huruf f, kalimat menjadi tidak sah, gairu fasyih. Lan, salah secara makna. Kata lan berarti tidak akan pernah, sehingga makna kalimat menjadi terbalik. Barang siapa menzalimi manusia, maka tidak akan dihukum, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Yang nomor 4, Aqabu. malam yas'a fi talabil ilmi fasaufa yanda. Sama fasaufa. Pilihan jawaban yang benar untuk melengkapi kalimat tersebut adalah fasaufa. Kalimat lengkapnya menjadi man lam yas'a fi talabil ilm fasaufa yandamu. Barang siapa yang tidak berusaha dalam menuntut ilmu, maka kelak ia akan menyesal. Mengapa harus fasaufa? Mari kita analisis berdasarkan status kata kerja setelah titik-titik, yaitu kata yandamu. 1. Perhatikan harakat akhir kata damu. Di dalam soal, kata kerja setelah titik-titik dibaca marfu, yandamu, bukan sukun, yandam. 2. Aturan pembatas huruf fa. Seperti yang sudah kita pelajari, amil jazam dari kata man seharusnya membuat jawab syarat menjadi majzum kun. Namun, karena kata di soal berharakat damah marfu, berarti jawab syarat tersebut wajib dibentengi oleh huruf fa, agar amil jazam tidak bisa masuk. Syarat berpasangan huruf fa tidak bisa berdiri sendiri sebelum fi'il mudhari biasa. Ia harus menggandeng salah satu dari 7 keadaan yang mewajibkan iktiran jawab asi syart bil fa. Dan dalam pilihan yang tersedia, pasangan yang tepat untuk huruf fa adalah kata saufa, sehingga menjadi fasaufa. Mengapa pilihan lain salah? Saufa, salah. Jika hanya menggunakan saufa tanpa huruf fa, maka kalimat tersebut menyalahi kaidah nahwu. Setiap ada kata saufa di dalam jawab syarat, ia wajib diawali oleh huruf fa. Iktiran jawab asi syart bil fa. Lam, salah. Kata lam adalah amil jazam. Jika dimasukkan, maka kata setelahnya harus dibaca majzukun, lam yandam. Sedangkan di soal, kata setelah titik-titik jelas berharakat yandamu. Selain itu, penggunaan lam pada posisi ini juga tidak sesuai dengan struktur kalimat syarat tersebut. Kesimpulan ringkas, adanya kata yandamu yang berharakat damah menjadi kunci utama bahwa kalimat jawab syarat ini wajib menggunakan fasaufa. Huruf fa berfungsi sebagai penghubung fa, sedangkan saufa menunjukkan makna masa depan, sehingga jawab syarat wajib didahului oleh fa. Nomor yang nomor 1 ya? Nomor 1 jawabannya yang pertama. Man. Oh, yang pertama. Payas tadi. Iya. Payasta. Iya, berarti maknya berkaitan lebih. Bukan, maaf. Kabaro. Siap. Jawabannya yang tengah. Yang tengah. Payas tarifah. Karena semuanya benar ini. Tapi saya sesuai dengan tapi yang paling benar gitu. Iya. Di antara yang benar. Enggak, bukan yang paling benar. Sesuai dengan teks.
Kan saya nggak baca ini. Bacaannya ini. Semuanya benar. Selama ini Ini tiga-tiganya benar. Tiga-tiganya benar, tapi sesuai dengan teks yang benar adalah yang tengah. Masayas tadi. Masayas tadi. Nah, Ya tabut apa Pak? Ya tabut. barang siapa yang bersusah payah pada masa kecil, maka di masa dewasa ini besarnya dia akan beristirahat atau akan apa namanya enjoy. Makanya itu masih lama lagi gitu. Bukan fa-nya, film fa itu maka. Iya, maka. Film mudhari'nya ini. Sah. Nah sekarang nomor 5. Man yazra fayahsun. Ayat Iya, yang terakhir. terakhir. Sebenarnya juga mayazra yahsad boleh juga, tapi kan sesuai dengan wajah. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian yang kosong adalah yahsud. Dibasyud dengan akhiran sukun. Kalimat lengkapnya menjadi man yazra' yahsud, wa man sa'a fil khair fajaza'uhul jannah. Artinya, barang siapa yang menanam maka ia akan memanen, dan barang siapa yang berusaha dalam kebaikan maka balasannya adalah surga. Alasan memilih yahsud dan mengapa pilihan lain. Salah kalimat ini menggunakan uslub syarat yang diawali dengan kata men siapa. Kata ini menjazamkan dua fi'il mudhari setelahnya, yaitu fi'il syarat dan jawab syarat. Satha, mengapa memilih yahsud? Karena jawab syarat berupa fi'il mudhari harus dijazamkan sehingga berakhiran sukun selama termasuk fi'il syahih akhir. Mengapa pilihan lan yandam salah? Jika jawab syarat diawali dengan lan, maka harus didahului huruf fa sehingga menjadi falan yandam. Karena pada soal tidak terdapat huruf fa, pilihan ini tidak sesuai kaidah. Mengapa pilihan fa yahsud salah? Huruf fa tidak digunakan pada jawab syarat yang berupa fi'il mudhari majzum secara langsung, kecuali dalam keadaan tertentu yang memang mewajibkan adanya fa. Misalnya, jika jawab syarat berupa jumlah ismiyah, kalimat yang diawali lan, sofa, qad, dan sebagainya. Pada kalimat ini tidak ada keadaan tersebut, sehingga penggunaan fa tidak tepat. Nomor 1 ya? 161. Nambah lagi. Kan 20. Ini dari soal ke-16 ini baru 1 sampai 5 yang jim ya. Asia akbaru al-qarat. Baru Qarat fil alam. Asia adalah benua terbesar di dunia. Soal nomor 1. Asia akbarul qarat fil alam. Arti pilihan, al-qarat single benua-benua, ad-duwal ilil negara-negara pulau-pulau. Arti kalimat, Asia adalah benua terbesar di dunia. Jawaban, al-qarat, secara geografis, Asia adalah benua qara terbesar di dunia, bukan negara atau pulau. Yang dua Semeru. Semeru kan Atwalil Jibal. Atwalil Jibal di Indonesia. Semeru itu gunung tertinggi di Indonesia. Semeru min Atwalil Jibal. Al-Jibal itu yang tengah. Soal nomor 2. Semeru min atwalil jibali fi Indonesia. Arti pilihan, al-ghabat, hutan-hutan, al-jibal, gunung-gunung, al-qimam, puncak-puncak. Arti kalimat Semeru adalah salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Al-Jibali, penjelasan, Semeru adalah nama gunung terkenal di Indonesia, sehingga kata yang tepat untuk melengkapinya adalah Al-Jibal. Nah ini nomor 3. Kapuas Atwalul Anhar di Kalimantan. Anhar yang pertama jawabannya. Kapuas adalah sungai terpanjang di Kalimantan dan Indonesia mesti. Soal nomor 3. Kabuasu atwalul anhari fi Kalimantan. Arti pilihan. Al-anhari, sungai-sungai. Al-jadawil, sungai kecil file parit. Al-jibal, gunung-gunung. Arti kalimat, Kapuas adalah sungai terpanjang di Kalimantan. Jawaban Al-Anhar, Kapuas merupakan nama sungai, nahar yang mengalir di Pulau Kalimantan dan merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Terus nomor 4-nya min asbabi hudutsil zilzal min asbabi hudutsil zilzali kasratul jibali. yang pertama Ustaz. Yang ketiga Jibal Min salah satu penyebab ya
Di antara penyebab terjadinya gempa bumi adalah banyaknya bumi. Soal nomor 4. Min asbabi huduthi zalzal kathratul barakin. Arti pilihan: al-jibali, gunung-gunung; al-ghabat, hutan-hutan; al-barakin, gunung berapi. Arti kalimat: di antara penyebab terjadinya gempa bumi adalah banyaknya gunung berapi. Jawaban: al-barakin. Penjelasan: salah satu penyebab gempa bumi, khususnya gempa vulkanik, adalah aktivitas banyaknya gunung berapi. Al-barakin. Ini masalah. Di sini masahatul juzul. Yang pertama. Masahatul Di Indonesia awsau min masahati miyahiha. Masahatul juzul. Juzul itu jazirah. Jazirah itu apa? Pulau. Juzul. Luas pulau di Indonesia itu lebih area pulau yang ada di Indonesia itu lebih luas daripada area. Udah nyambung ke samping ya? Ini Pak. Ini tapi ya terus ya betul. Jawabannya yang menurut. Ini Zuzur. Juzul itu jamak dari kata jazirah. Jazirah. Ma misahatul wilayah al-yabisa bi Indonesia awsa'u min misahati miyahiha. Arti kata di dalam kurung. Al-juzuri, pulau-pulau; al-wilayah, wilayah; provinsi; al-yabisa, daratan. Jawaban yang benar. Al-yabisa, arti kalimat secara keseluruhan: luas daratan di Indonesia lebih luas daripada luas perairannya. Penjelasan singkat. Kalimat ini membandingkan dua area geografis menggunakan pola isim tafdil awsa'u min, lebih luas daripada. Karena pembanding di akhir kalimat adalah miyahiha, maka pasangan kata yang paling tepat di awal kalimat adalah al-yabisa, daratan. Catatan: secara fakta geografis, wilayah perairan Indonesia lebih luas daripada daratannya. Namun, berdasarkan struktur kalimat dan pilihan jawaban yang tersedia pada soal, opsi al-yabisa merupakan jawaban yang dimaksud dalam latihan tersebut. Udah ya? Udah itu udah 20 soal. 20 soal gitu. Udah. Dan 5 soal. Jazirah jamaknya jazirah. Ya. Juzul jazirah jamaknya bisa jazair, bisa juzul. Ini terakhir tanggal berapa? Sekarang hari keberapa nih? Tanggal 7 ya? Hari ke-28 ya? Hari ke-28. Berarti tinggal Ujian 7 terakhir. 7. Berarti kita masih ada 3 pertemuan di bulan apa namanya? Di bulan Agustus. 7, tanggal 5 dan tanggal 3. 3, 5, 7. Berarti ujiannya tanggal 3 dan tanggal 5 dan tanggal 7. Hari Rebo, Jumat. Iya, Rebo dan Jumat. Kita pakai ujian lisan dulu hari Rabunya. Kita ujian lisan, hari Jumatnya kita ujian dulu. Lisannya apa aja diserah? Lisannya? Ibu mau apa? Nyanyi, udah. Ya, jadi kita ujian lisannya hari Rabu, hari Jumatnya ujian tulis. Lisan kata kuncinya adalah after you. Mau baca ini nanti saya sediakan ini. Mau tasbih. Baca Quran aja. Kalau Kiki mau nyanyi buat dari mana nggak apa-apa. Sama kayak semua. Tulis ya. Jadi karena terakhir dari itu kan kalau lisan kan waktunya lama ya. Saya tanya ya Bapak Ibu ya. Kita tutup dengan doa majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.